Ayahku adalah dewa perang. Bab 577. Itu hanya satu keping hitam dan satu keping emas. Yang satu undangan besi hitam, dan yang satu lagi undangan emas. Guan Qianjun menatap Si Yunliang tanpa berkata apa-apa, hanya dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Si Yunliang tampak sedikit bersemangat. Dia meminum 2 cangkir teh untuk menekan emosinya, dan kemudian bertanya, "Tuan Guan, apakah Anda masih ingat bahwa Anda bertanya kepada saya apakah saya tahu mengapa Su Qingyi dibunuh? Sudah kubilang, ini melibatkan harta karun yang diturunkan dari nenek moyang Su Qingyi." Guan Qianjun mengangguk dan tetap tenang. "Bertingkahlah seolah-olah Anda mendengarkan." Si Yunliang menyesap tehnya lagi. Tangannya sedikit gemetar dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Sebenarnya, menurutku harta keluarga Su ada di Pulau Guansu. Pulau Guansu adalah milik keluarga Su 100 tahun yang lalu, tapi..." Kemudian, selama berbagai kekacauan, pulau terpencil di luar negeri ini diserahkan kepada keluarga Su. Kemudian, Su Qingyi membelinya kembali dengan segala cara. Itu hanya pulau terpencil. Meski pemandangannya indah, transportasinya merepotkan dan sulit dikelola. Mengapa Su Qingyi menghabiskan banyak uang untuk menurunkannya? Mungkin itu karena ada harta karun keluarga Su di dalam. Pada akhirnya, suara Si Yunliang sedikit tinggi. Guan Qianjun memandangnya dengan tenang. Menebak begitu saja. Atau apakah ada petunjuk? Si Yun mengangguk dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Benar, saya tidak memiliki petunjuk apapun, hanya beberapa petunjuk. Bagaimanapun, saya adalah wakil presiden Su Qingyi. Apa yang dia katakan kepada saya dan apa yang dia katakan. Saya terus memikirkan kembali dan mengupas kepompongnya, dan saya semakin merasa bahwa inilah masalahnya. Saya agak terlibat dalam pembangunan Pulau Guansu pada saat itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Guan Qianjun. Suaranya tiba-tiba berubah dingin. "Pulau Guansu. Kamu juga harusnya tahu kenapa disebut Pulau Guansu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Si Yunliang terkejut, lalu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani memberitahumu, karena Su Qingyi memperingatkanku, dia berkata jika dia mati, itu tentang Su Dao. Sama sekali jangan menyebutkannya kepada siapapun. Dia bahkan menyebutmu secara spesifik. Jika kamu kembali, aku tidak bisa memberitahumu." Guan Qianjun mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tahu apa maksud Su Qingyi. Si Yunliang menambahkan, "Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi saya yakin dia tidak ingin Anda terlibat dalam perselisihan berdarah ini. Pasti ada hubungan antara pembunuhannya dan Pulau Guansu. Jika Anda mengetahui tentang Pulau Guansu dan menggunakan petunjuk untuk menyelidikinya, Anda mungkin terbunuh." Dia selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan meminum secangkir teh lagi. Guan Qianjun bertanya perlahan, "Lalu, mengapa kamu memberitahuku hal ini lagi sekarang?" Si Yunliang berkata dengan suara yang dalam, "Karena sekarang saya tahu bahwa kekuatan Anda luar biasa, Anda bukan prajurit berkepala besar biasa, dan identitas Anda sangat penting. Jika tidak, Dewa Perang Junior tidak akan bekerja untuk Anda. Petik 2. Statusmu pasti sangat, sangat tinggi. Sangat tinggi sehingga kamu bisa membunuh pembunuhnya." Wajahnya penuh kegembiraan dan sedikit kebanggaan, dan dia menatap Guan Qianjun dengan mata yang seolah berkata, "Kurang ajar kau. Anda, bos tersembunyi, telah saya temukan." "Guan Qianjun, ini." Dia terus bertanya perlahan, "Bagaimana kamu tahu?" Si Yunliang berkata dengan bangga, "Tentu saja saya tahu. Setelah kejadian terakhir, semua yang saya lakukan berjalan lancar. Saya membuka perusahaan periklanan kecil dan mendapatkan lebih banyak bisnis. Dari ditekan oleh rekan-rekan saya hingga sekelompok besar perusahaan secara proaktif datang untuk mencari kerjasama, perubahan ini mengejutkan saya. Saya juga punya beberapa koneksi, jadi ketika saya menanyakannya, saya terkejut. Ternyata Dewa Perang Kunlun yang terkenal itu membantuku. Mengenai alasan dia membantuku, aku tidak mengetahuinya, tapi aku mendengar rumor bahwa kamu adalah juru mudi sebenarnya di balik grup Tianzuan. Qi Kunlun sekarang adalah ketua Tianzuan. Kami bisa membayangkan hubungan Anda. Dari sini, saya juga bisa menyimpulkan mengapa dia membantu saya. Saya juga berspekulasi bahwa status Anda pasti lebih tinggi dari dia. Kamu akan menjadi orang seperti apa jika kamu meminta Dewa Perang Junior bekerja untukmu? Jadi, kamu pasti bisa menyelidiki penyebab kematian Su Qingyi, membalaskan dendamnya, dan menangkap orang yang membunuhnya. Semua orang yang terlibat akan digantung. Kepala mereka akan dipenggal." Di akhir pidatonya,
Si Yunliang mulai menari, mengepalkan kedua tangannya dengan keras, dan berteriak dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bahagianya, Guan Qianjun terdiam, tapi terharu di saat yang sama. Tidak salah lagi dia, orang ini benar-benar manis. Tidak mengherankan jika untuk tunjangan yang ditinggalkan Su Qingyi kepada Qian terakhir kali, dia mengejar Guan Zijiao dan memberikan segala macam bukti untuk memaksanya mengeluarkan uang tersebut. Si Yunliang duduk kembali, meletakkan tangannya di atas meja, dan memandang Guan Tianjun dengan serius. Tentu saja, ada alasan lain. Setelah saya menerima surat undangan lelang potongan besi hitam ini di Pulau Guansu, saya bertanya kepada orang-orang di kalangan terkait. Banyak orang terkaya di negara ini dan bahkan Asia telah menerimanya. Undangan, surat, tapi punya mereka terbuat dari emas murni, dan disitulah letak masalahnya. Dia mengangkat dua jari. Pertama, mengapa mereka menerima undangan dari film emas? Saya menerima undangan dari film besi hitam. Apakah kuda ini meremehkan saya? Kedua, masuk akal untuk meremehkanku. Bagaimana aku bisa punya uang untuk membeli Pulau Guansu? Aku menjual semua harta bendaku dan tidak mampu membeli bangunan di Pulau Guansu, jadi mengapa mereka mengirimiku undangan ini? Inilah sebabnya aku datang kepadamu. Jika kamu menerimanya, mungkin kamu bisa membuktikan hal lain. Guan Qianjun sedikit penasaran, apa yang kamu buktikan? Si Yunliang berkata dengan nyaring, jika Anda menerima surat undangan yang sama dengan saya, yang semuanya berupa potongan besi hitam, berarti mungkin ada konspirasi di sini. Setiap orang yang menerima surat undangan untuk film besi hitam adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Su Qingyi. Orang di balik layar itu ingin membunuh kita, atau ingin menanyakan sesuatu dari mulut kita. Misalnya, mari kita ambil petunjuk tentang harta karun itu, katakan padaku, apakah mungkin? Guan Qianjun mengangguk dan memainkan undangan besi hitam tebal itu. Dia memang merasakan ada aura aneh di dalamnya. Terlihat, ada aroma konspirasi yang nyata. Jadi, kamu tidak menerimanya. Si Yunliang sedikit kecewa, bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya pria yang pernah dicintai Su Qingyi dalam hidupnya, dan dia telah melahirkan seorang anak untukmu. Berstatus suami istri, tapi kamu juga orang yang paling baik padanya. Akan sedikit aneh jika kamu tidak menerimanya. Kemudian, dengan suara dentang, Guan Qianjun menjatuhkan sesuatu ke atas meja. Tiba-tiba, mata si Yunliang membelalak karena terkejut. Apakah kamu menerimanya juga? Tidak, kenapa ini emas murni? Kamu sebenarnya menerima undangan film emas. Sialan. Tiba-tiba aku merasa tidak seimbang dan aku memintamu untuk memberitahuku. Dia mengambil apa yang dijatuhkan Guan Qianjun di atas meja. Ini adalah undangan film emas. Dia membaliknya berulang kali dan menggigitnya. Melihat bekas gigi yang muncul di sana, dia yakin. Itu memang emas murni. Barang ini saja pasti bernilai 2 hingga 300 ribu. Mungkinkah itu? Dia memandang Guan Qianjun dengan ragu, kamu menerima benda ini sebagai pemimpin grup Tianzuan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan dengan santai menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun tentang si Yunliang. Setelah si Yunliang mendengar ini, dia sangat terkejut hingga rahangnya membentur meja. Bab 578. Dia mengacungkan dua jempol pada Guan Qianjun. Luar biasa. Kamu sungguh luar biasa. Kamu layak menjadi orang besar yang bahkan Dewa Perang Junior pun ingin melayanimu. Kamu mengalahkan dua pemuda dari 3 keluarga kaya dan menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Dongfang Xingchen juga memberimu undangan film emas ini. Aku ingat saat itu, dialah yang paling banyak mencari kebenaran tentang kematian Su Qingyi. Dia berusaha keras padanya dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa agen detektif terkenal untuk menyelidiki. Tetapi agen detektif diserang balik oleh para pembunuh, dan mereka semua terbunuh. Sejak saat itu, Tuan Muda Dongfang tidak berani menyentuh apapun yang berhubungan dengan Su Qingyi. Saya tidak menyangka dia akan memberikan surat undangan itu kepada Anda. Saya akan menuruti Anda tanpa berusaha menahan Anda, Tuan Guan. Dia juga memanggilnya, Tuan Guan, dengan penuh kekaguman. Guan Qianjun tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia memegang dua undangan dengan warna dan bahan berbeda dan melihatnya berulang kali. Menemukan masalah. Ada satu lagi perbedaan antara kedua undangan tersebut. Waktu kehadiran yang terukir pada undangan emas berbeda dengan waktu kehadiran pada undangan besi hitam. Yang terakhir adalah sehari sebelumnya. Dia menunjukkan hal ini kepada si Yunliang. Si Yunliang bingung dan mengerutkan kening. Apa maksudnya ini?
Kenapa kita harus pergi 1 hari sebelumnya ketika kita menerima undangan dari Black Iron? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu, tapi sepertinya saya harus pergi sehari lebih awal. Saya akan pergi ke yang memiliki surat undangan emas. Saya juga akan pergi ke yang memiliki surat undangan besi hitam. Si Yunliang menggelengkan kepalanya, kamu tidak boleh pergi. Sebuah helikopter akan datang menjemput kita hari itu, dan kamu harus memegang surat undangan besi hitam untuk naik pesawat. Bahkan jika kamu memegang surat undangan emas, kamu pasti akan ditolak. Lagi pula, ini bukan hari yang sama. Kamu tidak boleh memaksa masuk, karena kemungkinan besar akan menakuti ular itu. Bahkan jika kamu sangat ahli, ular itu akan bersembunyi dan menghilang tanpa jejak. Dibutuhkan lebih banyak usaha untuk menariknya keluar lagi. Apa yang dikatakan si Yunliang masuk akal. Guan Qianjun menyentuh dagunya dan baru saja hendak mengatakan bahwa dia akan menyelinap pergi ketika pintu diketuk pelan 2 kali. Dari luar, terdengar suara manis, Tuan di dalam, ada yang harus saya lakukan. Bisakah Anda masuk? Saya pelayan di kedai teh. Si Yunliang meninggikan suaranya dan berkata, masuk. Pintu terbuka, dan seorang gadis cantik berusia 20-an masuk. Dilihat dari pakaiannya, dia memang seorang pelayan kedai teh. Dia memegang sebuah kotak datar berbentuk indah di tangannya. Dia berkata dengan lembut, siapa Tuan Guan? Si Yunliang menunjuk ke arah Guan Qianjun. Gadis itu tersenyum pada Guan Qianjun, meletakkan kotak itu di depannya, dan berkata dengan sopan, Tuan Guan, seseorang di luar baru saja memberi saya kotak ini dan berkata dia akan memberikannya kepada Anda. Saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak mengirimkannya secara langsung. Dia melambaikan tangannya, memberi saya tip 200 yuan dan pergi. Aku memikirkannya dan mengirimkan barang-barangnya. Adapun uangnya. Dengan agak gelisah, dia mengeluarkan 2 lembar uang $100 baru dari sakunya. Bagi seorang pelayan kedai teh, tip 200 yuan cukup menarik. Wajahnya sedikit memerah, dan dia tampak sedikit enggan untuk menyerah. Guan Qianjun melambaikan tangannya, ambil saja uangnya, oke, keluar. Terima kasih, Tuan Guan. Gadis itu tersenyum cerah, berjalan keluar dengan langkah cepat, dan menutup pintu dengan mulus. Kemudian, kedua pria itu saling menatap. Kemudian, mereka semua melihat ke kotak datar itu. Si Yunliang berkata, saya punya firasat tentang apa yang ada di dalam kotak ini. Menurut saya ukurannya, seharusnya hampir sama. Guan Qianjun mengangguk, firasatku sama dengan firasatmu. Si Yunliang memamerkan giginya geli, mungkin karena kita semua orang pintar. Guan Qianjun, sebuah putaran mata sebagai tanggapan. Namun, kedua pria itu menebak dengan benar. Dalam hal ini, pria manapun yang punya otak akan benar-benar berpikir untuk pergi bersama. Guan Qianjun membuka kotak itu dan di dalamnya ada surat undangan lain untuk pelelangan Pulau Guansu. Seperti undangan si Yunliang, terbuat dari besi hitam. Ada sebuah kartu di atasnya dengan 6 kata sederhana tertulis di atasnya, Tuan Guan Qianjun menerima. Itu dicetak, jadi tidak ada tulisan tangan yang bisa dibaca. Jika ada, Guan Qianjun bisa dengan mudah mengetahui siapa orang itu. Orang lain sangat pintar. Si Yunliang tiba-tiba menghela nafas dan mengeluh. Sial, inikah legenda di mana orang mempunyai nasib yang berbeda-beda? Itu undangan yang sama yang terbuat dari besi hitam. Punyaku langsung dilempar ke aku oleh seorang anak kecil. Mulus sekali, tidak ada kotaknya. Pria misterius itu memberi anak itu sekotak lollipop. Apa yang kamu terima, dan kotak yang begitu indah, setidaknya bernilai 180 yuan, kan? Menjengkelkan sekali, aku tidak terima. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Meratapi ketidakadilan dunia. Guan Qianjun tersenyum dan berkata perlahan, sekarang, saya juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang pertama. Si Yunliang menggelengkan kepalanya, lihat surat undangan untuk potongan besi hitam ini. Kami tidak diundang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya potongan emas yang diundang. Kami tidak tahu pesta hantu macam apa yang kami hadiri. Mungkin itu perjamuan Hongmen. Ini adalah kematian. Guan Qianjun tertawa, apa bedanya? Aku tetap akan pergi, kamu mau pergi. Si Yunliang mengangguk penuh semangat, tentu saja aku pergi. Jika aku pergi, mungkin aku bisa mengungkap misteri kematian Su Qingyi. Akhir-akhir ini, aku sekarat karena ini. Jadi, omong-omong, dia terlihat serius. Bahkan jika aku harus membayar mahal, aku akan pergi. Lagi pula, tidak ada bahaya sama sekali di sisimu. Guan Qianjun terkekeh.
Dia secara alami mengerti apa maksud Si Yunliang. Dengan pengawal hebat yang bebas seperti dia di sisinya, siapa yang takut? Guan Qianjun berpikir sejenak dan bertanya, ngomong-ngomong, pada akhirnya Su Qingyi menjual Pulau Guansu kepada siapa? Tahukah Anda situasi ini? Si Yunming mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dijual ke lelang di Jiu, hanya satu dari 3 teratas di dunia yang dapat menghasilkan banyak uang. Saya juga terlibat dalam bisnis terkait, tapi itu hanya detail sampingan. Rincian transaksi terpenting ditangani oleh King Yi secara pribadi. Guan Qianjun mengangguk. Apa yang dikatakan Si Yunliang sesuai dengan perkataan Dong Fang Xingchen, jadi dia tidak bisa memberikan petunjuk terbaru. Guan Qianjun tidak sedang terburu-buru. Begitu kita sampai di pulau itu, kita mungkin bisa mengungkap sebagian dari misterinya. Kita juga mungkin tahu apakah penyebab kematian Su Qingyi adalah karena harta leluhur atau karena perbuatan pribadinya. Dia, dan siapa yang dibunuh olehnya. Tidak peduli apa, Kaisar Dewa Perang tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat di dalamnya pergi. Dia berjanji pada putrinya bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya. Tentu saja, sampai hari ini, Guan Qianjun pasti akan membalaskan dendam Su Qingyi bahkan tanpa permintaan Qian-Qian. Nama Guan Sudao saja sudah layak baginya melakukan ini. Meski begitu, dia masih belum memiliki perasaan yang mendalam terhadap Su Qingyi. Keduanya sepakat untuk bertemu saat itu, meninggalkan kedai teh, dan membagikan barang-barang mereka. Pada saat ini, di rumah sakit tercanggih di kota Yunhai, di bangsal tercanggih, seorang pria muda terbaring di sana dengan wajah pucat. Auranya sangat lemah dan sulit dideteksi tanpa memperhatikannya dengan seksama. Seluruh tubuhnya ditutupi perban. Sekelompok orang sedang duduk di sofa kulit di sebelahnya, berbicara sambil mengertakkan gigi. Bersambung.